dalam mempelajari usul fiqh dan sebetulnya mempelajari yang apapun, maka harus apa? Harus karena Allah. Baik, dalam menerapkannya harus berdasarkan ketakwaan kepada Allah, karena nanti bisa merusak. Dia bisa rusak dan bisa merusak. Baik. Usul jamak dari asl. Apa maknanya? Akhi, antum siapa nama antum? Faiza. Faiza. Apa usul atau asal? Aywa ma yubna alaihi ghair. Terjemahkan, terjem. Sesuatu yang menjadi dasar bagi yang lain. Sesuatu yang menjadi dasar bagi yang lain. Baik. Fikih secara bahasa. Tadi Faiza, Faris. Antum akhi, siapa nama antum? Fa'iq. Masya Allah. Antum tahu arti fa'iq? Apa fa'iq? Aywa, sah. Ya fa'iq. Apa makna fikih secara bahasa? Secara bahasa, lughatan. Al-faham, aywa, paham atau pemahaman. Liyafqahu qawli. Taib, Fa'iq, Faris, Faiza. Anta akhi, Masmuk Rizki. Taib. Secara ini agak panjang nih. Secara istilah, apa itu fikih? Aywa. Mumtaz. Ma'rifatul ahkam syar'iyyah al-amaliyah biadillatiha at-tafsiliyah. Ini Yusuf, terjemahkan. Mengetahui aywa berkaitan dengan amaliyah. Nah, aywa dengan dalil-dalil, berdasarkan dalil ya, bukan mimpi, bukan berdasarkan kata Pak Yai, Tuan Guru, Habib atau yang lainnya. Hukum syar'i contohnya apa akhi? Wajib, na'am, wajib, sunnah, haram, makruh, mubah, syarat, sebab, mani', sahih. Siapa nama antum? Udah Nadir, aywa, nadir. Ya, biar enggak lupa ya. Biar enggak lupa. Nadir, Rizki, Yusuf, Fa'iq, Faris, Faiza. Anta akhi. Mas Mok lupa nah? Diki. Belum kayaknya. Belum ya. Taib, Diki. Dalam menetapkan hukum syar'i membutuhkan apa? Dalam menetapkan hukum syar'i membutuhkan dalil yang sahih dan tegas, ya, jelas. Karena ada orang pakai dalil tapi enggak jelas, sebenarnya enggak pas. Kenapa kalian berzikir sambil goyang-goyang gitu ya? Kami berzikir. Dalilnya uzkurullah dzikran katsira. Berzikirlah kalian dengan zikir yang banyak. Enggak nyambung. Emang kita berselisih tentang zikirnya enggak, tapi tata caranya. Kita minta dalil tata caranya begitu ya. Kok bisa dengan goyang-goyang, dengan joget-joget pakai organ kepret gitu ya. Baik. Jadi berdasarkan dalil yang sahih, bukan yang lemah, apalagi palsu. Ya. Dan juga harus tegas, jelas, tepat.
dalam penerapannya. Oke. Lupa namanya. Fatih. Definisi wajib. Pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Kalau pakai Arab, afdal. Apa yang diperintahkan oleh syariat? Itu harus. Naam. Ini ma talaba syari'u bisa ma talabahu atau ma talaba syari'u fi'lahu ala wajhi ilzam atau ala jihatil ilzam. Naam. Ini definisi wajib. Taib. Fahmi. Fahmi. Naam. Buahnya apa buahnya, akhi? Buah dari wajib. Mendapatkan pahala. Jika mengerjakan mendapatkan pahala. Kalau meninggalkan mendapatkan dosa. Kalau riya gimana? Dia sholat tapi riya. Berarti ada yang kurang nih. Jika dikerjakan karena Allah, ya imtithalan, karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Betul. Oke. Definisi mandub, sunnah, akhi. Mas Bok ya, akhi. Sofyan, ayo Sofyan. Sofyan, Fahmi, Al-Fatih, Nadir. Mana ingat dengan nama-nama. Akhi Sofyan, apa definisi mandub? Sunnah. Mandub itu kata lain dari sunnah. Tatawwu' sama juga. Oke, pakai bahasa Indonesia, nggak apa-apa. Aiyah. Dan tidak harus, terserah mau kerjakan fadhal, enggak ya enggak ada dosa, gitu ya. Tapi buahnya. Oke. Ismuk? Haris, Faris. Haris wa Faris. Taib akhi Haris. Apa buahnya apa? Jika dikerjakan karena Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah dapat pahala, kada tidak mendapatkan dosa, cuman dia terluput dari keutamaan kalau sehat walafiat. Nah, haram alif. Apa yang dituntut oleh syariat tinggalkan, dan sifatnya harus, nggak ada pilihan. Kalau nggak dosa, kalau nggak nanti dihukum gitu ya. Nah, ini haram. Contoh merokok, oke. Merokok, naam. Keharaman yang paling besar apa, alif? Kesyirikan, sahih. Nah, akhi, ismuk? Hah? Sigit. Ini belum kayaknya. Nah, sudah. Nah situ anak. Taib. Akhi Sigit. Makruh. Apa yang dituntut oleh syariat dan sifatnya itu tidak harus. Apa yang dituntut oleh syariat untuk ditinggalkan, tapi ya nggak harus ya. Ditinggalkan bagus, nggak ditinggalkan ya nggak berdosa, ya tidak berdosa. Nah, mubah. Akhi, ismuk akhi? Mahdi. Naam, Mahdi. Naam. Akhi Mahdi, mubah. Apa itu mubah? Apa yang tidak ada kaitannya dengan perintah atau larangan. Naam. Selama ada tanda kurung. Selama tidak menjadi wasilah. Jadi lidzatihi, kalau antum nanti baca kitab usul fiqh, lidzatihi. Nah, itu di situ maksudnya selama tidak jadi wasilah gitu ya. Contoh makan tempe, makan apa? Soto Banjar lah. Mubah saja, nggak masalah. Mubah. Baik. Nah, itu
hukum taklifi. Nah, ada yang lain kita tanya lagi, kita murojaah lo akhi, nanti jangan sampai lupa ya. Antum udah dapat buruan, terus nyari buruan lain, antum lepasin buruan yang udah antum dapetin. Baik. Ada wajib muwassa'. Ini ada wajib muwassa'. Apa tuh wajib muwassa'? Nah, dia. Akhi. Nasbak akhi? Nama antum siapa? Zaid. Nah, mana terlupakan. Zaid sudah tadi. Akhi Zaid, apa itu wajib muwassa'? Dicatat kada nih. Wajib muwassa' lupa kah? Akhi, siapa nama tuh? Ghanib. Bukan Ghanim ya? Ghanib. Kasih tahu akhi, ingetin. Akhi Zaid. Apa wajib muwassa'? Oke, apa Akhi Zaid? Kewajiban yang waktunya lama. Waktunya lama. Lama waktunya. Luas. Tapi luas. Ayo. Oke, udah 80%, 90% lah. Ya, jadi wajib muwassa' adalah kewajiban yang waktunya itu luas dibandingkan waktu pelaksanaannya. Waktunya lebih luas, lebih banyak dibandingkan waktu pelaksanaannya. Kapan jadi wajib mudhayyak? Kapan jadi wajib mudhayyak? Akhi Ghanib. Waktunya tinggal sedikit dan cukup untuk pelaksanaan ibadah itu aja. Oke, sahih. Contoh punya utang 10 hari Ramadan, Sya'ban, mau Ramadan berikutnya tinggal 10 hari. Jadi wajib mudhayyak. Sahih. Aiyah. Wajib muwassa'. Ini muwassa' terserah mau di awal, di tengah, ya menjelang akhir enggak masalah. Tapi wajib kalau ada sesuatu yang mengharuskan di awal ya. Taib. Wajib ain. Ada wajib ain, ada wajib kifayah. Nah, akhi anta akhi Faiza. Tafadhal, apa itu wajib ain? Wajib mata? Apa? Wajib? Wajib yang dituntut oleh syariat untuk dikerjakan seluruh mukallaf. Aiyah, jadi wajib ain adalah kewajiban yang dituntut oleh syariat untuk dikerjakan oleh setiap mukallaf. Jadi setiap mukallaf itu harus mengerjakannya. Kenapa mukallaf? Kita katakan mukallaf bukan setiap orang, karena ada yang nggak wajib. Anak kecil belum mukallaf, orang gila bukan mukallaf, belum balik kan, sehingga mukallaf. Ini wajib ain. Jadi wajib ain itu yang jadi pusat perhatiannya adalah orangnya. Ada wajib kifayah, akhi Faris. Faris, Haris. Nah, akhi Faris, wajib kifayah. Aiyah, yang penting ada yang mengerjakan. Penting ada. Contohnya, akhi. Apa contohnya? Apa contohnya?
Dapat wahyu kayaknya barusan nih. Apa? Adzan, sahih. Adzan menyebarkan ilmu, terus imam, baik. Jadi imam wajib kifayah. Kalau semuanya disuruh jadi imam gimana? Siapa yang makmum, ya kan? Mengurus jenazah, na'am. Wajib kifayah. Mana yang lebih afdal? Wajib ain apa wajib kifayah, akhi? Wajib ain. Karena saking Allah cinta dengan wajib ain sampai-sampai semuanya semua mukallaf diharuskan. Oke. Wajib kifayah bisa jadi wajib ain kapan? Fa'iq. Akhi fa'iq. Labudda an takuna fa'iqan mutafawwiqan ala aqranik. Antum tatakallamuna bil arabiyyah huna? Kulla yawm? Lazim? Wa illa tu'aqabuna. ممتاز. طيب يلا أنت يا فائق أجب. متى ينقلب الكفائي إلى العين؟ Saya pakai bahasa Indonesia aja lah. Dimulak-balik, duh manalah catatan nih. Nah, apa? Kapan wajib kifayah berubah jadi wajib ain? Atau pakai ungkapan antum aja, pakai bahasa antum. Ketika ayo bisa berubah menjadi wajib ain. Ayo, kecuali orang tertentu. Naam, sahih. Itu wajib berubah wajib kifayah jadi wajib ain. Naam. Berikutnya kita murojaah, akhi. Ini sampai jam 9 lah. 9 lebih lah, nah. Jam 9.20 gitu. Namanya daurah, akhi. Lama. Daurah pertemuan cuma sejam 20 saja. Pendek. 3 jam gitu sekali. Itu mantap. Oke. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Contohnya Akhi Yunus. Contohnya ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Aywa, sahih. Jalan ke masjid untuk sholat jamaah. Ini suatu kewajiban. Apabila tidak terlaksana kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu ini pun jadi wajib. Sahih. Nah, ini dia. Tahrim atau keharaman ada 2 model. Ada tahrim maqasid, ada tahrim wasilah. Maqasid wasilah, tahrim maqasid, tahrim wasilah. Nah, inilah. Kapan keharaman maqasid boleh dan kapan keharaman wasilah boleh dilakukan, akhi Rizki? Sesuai kaidah. Mudahnya. Sahabat. Sesuatu yang haramnya haram maqasid dilakukan dalam keadaan darurat. Ayo, jadi boleh ketika kondisi darurat yang haram maqasid. Kalau haram wasilah ketika Adapun sesuatu yang haramnya haram wasilah, maka dibolehkan jika ada hajat. nah, ketika ada hajat. Contoh haram maqasid. Ketika kita darurat boleh melakukannya. Contohnya apa?
Akhi Nadir. Hah? Berzina. Oh bisa juga, mungkin antum sama perempuan antum ditangkap terus diikat. Bukan diikat, apa? Antum ditodong pistol. Layani aku katanya. Layanin saya, kalau enggak saya dor katanya. Oh tidak, saya tidak mau, saya dor katanya. Jadi terpaksa lah. Bukan terpaksa, mau keenakan. Tapi kalau memang terpaksa, memang kan ada orang, sebagian orang dipaksa mungkin dipegangin ya, kemudian ya Allah alam ya. Mungkin perempuan lah, nah ya kalau perempuan mungkin oke, ada gambaran. Jadi paksa kalau nggak dibunuh, maka dia lakukan itu bukan karena kemauan, ya kan? Karena ketidakmampuan untuk melawan dan ada ancaman untuk dibunuh, maka ya sudah, berharaplah bersabar dan berharaplah pahala. Ini bagi perempuan ya. Masuk nah. Makan babi contohnya, antum, nah bukan antum lah, ada orang contohnya di negeri kafir ditangkap, disiksa, disuruh makan daging babi. Kalau nggak makan digoreng dia, orangnya digoreng gitu, disiapin minyak. Maka gimana? Ya sudah, darurat. Betul, asalnya haram, tapi dalam kondisi darurat seperti itu, dia nggak bisa melawan dan memang akan terjadi kalau dia nggak melaksanakan, akan digoreng gitu ya, atau dicabutin satu-satu kukunya pakai tang gitu ya sudah. Maka dalam hukum syar'i dia dapat rukhsah, dapat keringanan, seperti mengucapkan ucapan kufur juga ya. Tapi pilihan terserah, mau mati syahid silakan, kalau mau ngambil rukhsah juga silakan. Ya ada sebagian negeri kan di Suriah terdapati mereka dipaksa untuk mengucapkan kata-kata kufur. Sebagian mereka ada yang mengambil rukhsah, sebagian mereka ada yang ya udah milih mati syahid saja, ditembakin. Nah, ini haram wasilah. Haram wasilah. Ini contohnya apa, akhi? Fatih. Haram wasilah. Ada cewek nih nyebur. Iya. Oke, sahih. Jadi ketika kita pergi ke warung yang jualnya cewek ya, boleh ngapain? Ngobrol. Boleh ngomong ya sesuai hajat. Boleh berbicara. Itu kalau ada akhi antum di jalan sepi sekali, terus ada perempuan, antum naik motor nih sendirian. Antum naik motor apa? Sendirian. Ada perempuan juga lagi sendirian. Apa? Mas Fatih ya, bukan Mas Fatih. Bukan Mas lah. Masa Mas ikut gitu katanya. Gimana? Waduh, bahaya ini. Tinggalkan aja lah. Kedusah ditolong gitu. Gimana? Ya terserah antum. Cuman kalaupun antum seandainya mengambil ya Allah saya pengen nolong ya Allah, engkau tahu niat saya, engkau tahu niat hamba ya Allah, hamba tidak ada maksud lain kecuali menolong, maka nggak masalah. Ya udah Bu, ya silakan naik gitu ya. Tapi antum jangan mundur-mundur ya, antum maju aja gitu kan, berusaha untuk menghindar sesuai dengan kemampuan. Karena ini haramnya haram wasilah, dan haram wasilah dibolehkan ketika ada. Dan ingat, anak tekankan sekali lagi, anak ulangi lagi, kita tidak bisa main-main dengan Allah. Allah maha tahu. Kalau memang di hati kita adanya ya Allah, saya nggak ada maksud lain, pengen nolong aja ya Allah, ya udah.
Tapi kalau di hati, wah kebenaran nih, katanya. Jarang-jarang juga ada binian anak naik gitu ya. Ya ini nggak benar. Berarti memanfaatkan apa? Kondisi ya. Nggak, yang kayak gini tentu tidak dapat pahala ya. Tidak dapat pahala, bisa berkurang pahalanya. Jadi campur niatnya. Di satu sisi menolong, di sisi yang lain ya ada niat tidak baik. Baik. Kemudian al-hibah ada amalan sunnah lebih utama dilakukan ini gampang banget ya. Amalan sunnah yang afdal ya. Amalan sunnah disembunyikan kecuali ada dalil atau maslahat yang lebih rajih atau lebih kuat, lebih besar gitu. Tapi contohnya akhi Fahmi, ayo melakukan salat sunnah di rumah sahih. Ini lebih afdal gitu ya. Baca Quran, baik, sedekah. Tapi boleh ditampakkan kalau ada dalil seperti salat tarawih, salat Idul Fitri, kemudian salat gerhana dan yang lain-lain. Muhsin, ihsan, pulang aja nak, pulang aja. Baik. Berikutnya al-hibah, kita murojaah. Minas sunnah tarkus sunnah lil maslahatir rajihah. Termasuk sunnah meninggalkan amalan sunnah untuk kemaslahatan yang lebih besar. Contohnya akhi Sufyan. Ayo, contohnya akhi. Contohnya apa ya? Contohnya ya, soalnya antum kasih tahu soalnya. Termasuk sunnah meninggalkan amalan sunnah demi maslahat yang lebih besar atau untuk maslahat yang lebih besar. Contohnya apa ya? Mensirkan apa, menjaharkan bismillah. Mensirkan bismillah ini sunnah. Ini kadang kita tidak sir, kita tinggalkan sir, kita jaharkan demi apa? Kemaslahatan yang lebih besar, karena di belakang kita banyaknya orang-orang yang biasa mendengar imamnya baca bismillah dengan jahar. Baik. Contoh lain ada? Faris. Haris. Baik, akhi Haris. Contoh lain apa? Ayo, sahih, tidak pakai sandal pas sholat di masjid sekarang. Ini diantara contohnya. Baik. Oke, kita lanjut aja. Ya. Kaidah ke-31. Akhi, antum baca coba. Antum. Al-Qur'an takunu
wal hayat. Alhamdulillah. Ya, kaidah yang ke-31 al-hibah al-mubahat takunu ibadat bin niyat wal hayat. Perkara mubah bisa berubah jadi ibadah. Perkara mubah bisa menjadi ibadah dengan niat yang baik, wal hayat, dan tata cara yang diajarkan Rasul, gitu aja. Jadi al-hibah, kita tahu bahwa perkara mubah itu gak ada kaitannya dengan perintah, gak ada kaitannya dengan larangan, sehingga nggak ada pahala, nggak ada juga dosa. Tapi perkara mubah itu bisa bernilai ibadah. Bisa apa? Bernilai ibadah, bisa berpahala. Dengan apa? Dengan dua hal. Pertama, dengan niat yang baik, atau tata caranya. Atau apa? Tata caranya. Contoh perkara mubah, jalan-jalan mubah. Dapat pahala enggak jalan-jalan? Kalau sekedar jalan-jalan aja, enggak. Tapi kalau diniatkan di hati, ya Rabb, saya jalan-jalan ini supaya saya bisa tafakkur, melihat kebesaran-Mu gitu ya, kemaha indahan-Mu gitu di jagat raya ini. Dan juga supaya saya bisa semangat lagi menghafal Quran, belajar, karena butuh refreshing. Kalau niatnya seperti ini, maka dapat pahala, bernilai pahala jalan-jalannya. Tidur contohnya, tidur mubah. Tapi tidur bisa berpahala, bisa berubah menjadi apa? Ibadah yang bernilai pahala. Kalau niatnya baik dan tata caranya sesuai yang diajarkan oleh Rasul. Tidur supaya subuhnya enggak masbuk contohnya, supaya subuhnya itu tepat. Tidur supaya tubuh sehat, karena ini amanah harus dijaga. Ya, sehingga saya tidur supaya saya besok murojaah menghafal mudah, karena kalau ngantuk enggak masuk. Dapat pahala. Tidurnya itu berpahala. Jadi malaikat enggak berhenti mencatat kebaikan pahala selama orang tersebut tidur. Dan juga dengan tata cara yang diajarkan Rasul, dia miring kanan, dia zikir dulu, dia miring kanan gitu ya, sesuai dengan sunnah. Jadi perkara mubah bisa jadi ibadah yang berpahala atau bernilai pahala karena niat, dan juga karena tata cara yang sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makan juga gitu, makan mubah. Tapi kalau niat, ya Allah, niat makannya supaya bisa murojaah maksimal, ya, bisa ibadah maksimal. Kalau lapar, lemas, enggak semangat, ya lemah gitu ya, jadi enggak maksimal ibadahnya. Maka kalau niatnya seperti itu, makannya itu bernilai pahala. Apalagi kalau dibarengi dengan tata cara yang diajarkan oleh Rasul, pakai tangan bismillah, pakai tangan kanan gitu kan, dan seterusnya. Jadi intinya al-hibah, perkara mubah bisa menjadi ibadah atau bernilai ibadah dengan apa? Dengan niat. Ya, dengan niat dan juga tata cara yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
BAB mubah, wajib apa haram? Nggak ada wajib. Apa sunnah? Saya pengen BAB karena Rasulullah BAB gitu. Nggak tepat. Rasulullah BAB karena beliau bashar, manusia. Ini termasuk jibiliyah. Tapi BAB seseorang bisa bernilai ibadah. BAB-nya bisa bernilai apa? Ibadah. Dengan apa? Niat dan tata caranya sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, niatkan pas saya BAB supaya sehat gitu ya, membuang kotoran. Kemudian tata caranya seperti yang diajarkan Rasulullah ketika masuk kamar mandi, berdoa ya, berdoa dan seterusnya. Ketika cebok sesuai dengan tuntunan Nabi, jadi berpahala. Subhanallah. Jadi sekali lagi, al-mubahat takunu ibadat binniyat wal hayat, atau binniyat salihat wal hayat. Baik, berikutnya ayol hibah. Kullul ibadat la tasihhu illa bitawaffuri syurutiha wa intifai mawani'iha. Seluruh ibadah tidak sah. Seluruh ibadah tidak sah kecuali terpenuhi syaratnya dan hilang penghalangnya. Seluruh ibadah tidak sah kecuali terpenuhi syaratnya dan hilang penghalangnya. Ya, ini kaidah penting untuk diingat. Salat kalau mau sah maka penuhi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, tapi wajib-wajibnya. Begitu juga puasa. Puasa tidak akan sah kecuali syarat-syaratnya terpenuhi, penghalang-penghalangnya juga dihilangkan, dijauhi. Muamalah pun seperti itu, tidak sah. Setiap ibadah, setiap muamalah sebenarnya tidak sah kecuali terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang penghalangnya. Jadi kalau kita mau menghukumi suatu ibadah seseorang gitu ya, ibadah seseorang sah atau tidak, maka ya kita pastikan, kita lihat dulu apakah syaratnya terpenuhi atau tidak, penghalangnya ya, penghalangnya ada atau tidak. Ini kaidah mudah ya, kullul ibadat la tasihhu illa bitawaffuri syurutiha wa intifai mawani'iha. Baik, berikutnya al-ibadatul mun'aqidatu bid-dalil la tabtulu illa bidalil. Ibadah yang sah berdasarkan dalil, ibadah yang sah berdasarkan dalil tidak boleh dihukumi batal kecuali berdasarkan dalil. Ibadah yang sah berdasarkan dalil tidak boleh dihukumi batal kecuali berdasarkan dalil pula, gitulah. Kelas ya. Jadi kalau ada orang sudah selesai melakukan ibadah, terus ada orang lain mengatakan, ibadah kamu nggak sah, ibadah kamu batal, maka ingat kaidah ini. Ya, ingat kaidah ini. Ibadah yang sudah sah berdasarkan dalil tidak boleh dianggap batal kecuali berdasarkan dalil pula. Sehingga orang yang mengatakan ibadah kamu batal, dia harus datangkan apa? Datangkan dalil. Kalau dia datangkan dalil, sahih dalilnya, maka kita terima. Maka apa? Kita terima. Tapi kalau seandainya
tidak berdasarkan dalil, maka enggak. Jadi ibadah yang ditetapkan oleh dalil lah gitu ya. Ibadah yang ditetapkan oleh dalil tidak boleh dibatalkan kecuali berdasarkan dalil. Kalau seandainya seorang melakukan ibadah, dia kira dia sah gitu ya, menurut dia. Kadang ada orang ya khilaf gitu, lupa ini. Ada orang ingetin. Kalau memang orang yang ingetin itu benar, ya udah terima. Kamu ibadahnya, sholatnya nggak sah. Kok bisa nggak sah? Karena kamu nggak benar kiblatnya. Kamu nggak nanya dulu. Kiblat ke sana, malah ke sana. Ya itu berarti apa? Ulangi. Sahih. Seperti itu. Jadi ibadah yang ditetapkan oleh dalil tidak boleh dibatalkan kecuali dengan dalil juga. Tapi kalau ada orang ngomong begini, udah selesai nih puasa malam hari, kamu puasanya nggak sah tadi siang. Kenapa? Karena kamu nangis. Apakah alasan dia atau dasar dia ini benar? Apakah nangis itu membatalkan puasa? Tidak, nggak ada dalil. Maka nggak bisa. Jadi ibadah yang ditetapkan oleh dalil tidak boleh dianggap batal kecuali berdasarkan dalil pula. Kalau dia datangkan dalil ahlan wa sahlan. Kalau enggak datangkan dalil enggak ahlan dan juga enggak sahlan. Baik, kaidah berikutnya. Ini pun hampir mirip ya kaidahnya dengan sebelumnya. Al-aslu fi ta'abbudat as-sihhah illa bidalil. Al-aslu fi ta'abbudat as-sihhah illa bidalil. Mirip ibadah yang telah dilakukan, ya, ibadah yang telah dilakukan sesuai dengan tuntunan syariat, asalnya sah sampai ada dalil yang menunjukkan ketidaksahannya. Ibadah yang telah dilakukan sesuai dengan tuntunan syariat asalnya sah sampai ada dalil yang menunjukkan ketidaksahannya. Ya seperti tadi. Seperti apa? Seperti tadi. Jadi akhi, kadang ada syaitan, dia datang memberikan was-was kepada seseorang. Dia udah selesai nih. Dia udah apa? Udah selesai melaksanakan sholat. Baik. Jadi nanti ada juga di kaidah yang nanti kita akan bahas. Ada setan bisikin, kamu ibadahnya kayaknya nggak sah deh. Tadi soalnya kayaknya kamu lupa deh, kayaknya ragu dia. Dibuat ragu-ragu. Maka jangan ikuti. Kalau seandainya masih ragu-ragu, jangan diikuti. Kecuali yakin, jelas, pasti. Ya. Atau berdasarkan dugaan kuat, wah ini benar kayaknya ada yang hilang tadi, maka kita katakan nggak sah. Tapi kalau seandainya hanya ragu-ragu, hukum asalnya ibadah seorang muslim yang dilakukan dia sah karena dia lakukan sesuai dengan yang dituntunkan. Jadi hukum asalnya ibadah itu ya ibadah yang telah dilakukan sesuai dengan tuntunan syariat sah sampai ada dalil yang menunjukkan ketidaksahannya. Berikutnya, al-aslu fil asbab asy-syar'iyyah at-tauqif. Al-aslu fil asbab asy-syar'iyyah at-tauqif. Hukum asal sebab syar'i harus berdasarkan dalil. Tauqif itu maksudnya berdasarkan dalil. Hukum asal sebab bab syar'i harus berdasarkan dalil. Jadi al-hibah, kalau ada orang yang mengaitkan ibadah tertentu gitu ya dengan sebab tertentu, maka dia harus datangkan dalil. Maka harus dia datangkan apa? Dalil.
Kalau dia datangkan dalil ahlan wa sahlan, kalau enggak maka enggak ahlan dan juga enggak sahlan. Ada orang menjadikan orang Syiah ya, menjadikan batu yang ditaruh di tempat sujud itu salah satu syarat atau sebab ya kesahan salat mereka. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Karena tidak ada dalil. Jadi sebab itu harus berdasarkan dalil. Masuknya bulan Ramadan, sebabnya apa? Munculnya hilal. Nah, ini ada dalilnya. Munculnya hilal ini adalah sebab terkena kewajiban puasa di bulan Ramadan. Maka ini sahih karena ada dalil yang menjadikan itu sebagai sebab. Kalau seandainya ada orang mengaitkan suatu keutamaan contohnya dengan zikir, dengan jumlah tertentu, tempat tertentu, tanpa adanya dalil, ini tidak diterima. Datang ke kuburan, oh ini sebab datangnya keberkahan. Baik. Contoh lain, baca Quran di kuburan itu sebab pahalanya lebih baik, lebih bagus. Mana dalilnya? Tidak ada dalil. Jadi barang siapa yang menetapkan sebab di dalam syariat ini, dia harus datangkan dalil. Kalau enggak, maka tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Sebagian orang juga ada yang sholat jadi imam contohnya, atau mau sholat. Mau sholat itu adalah sebab dianjurkannya baca An-Nas, ya kan? Ada. Jadi pas mau sholat, dia jadikan mau sholat itu sebagai sebab dianjurkan baca An-Nas. Ini dari mana dalilnya? Karena kan baik, ini perlindungan, minta perlindungan. Rasulullah orang yang paling tahu kebaikan, paling semangat dalam melaksanakan ketaatan, dan paling berlindung ya kepada Allah dari syaitan, tidak melakukannya, menunjukkan itu tidak disyariatkan. Maka tinggalkan semacam itu. Cukup ta'awud, itu sudah cukup, itu yang diajarkan. Jadi itulah aneh-aneh orang-orang ahlul bid'ah seperti itu. Mereka biasanya menjadikan sebab-sebab tertentu. Baik. Kaidah berikutnya hampir mirip, cuman beda dikit. Al-asl fi syurut asy-syar'iyyah at-tauqif. Hukum asal syarat dalam syariat harus berdasarkan dalil. Hukum asal syarat dalam syariat harus berdasarkan dalil. Sama. Ini mirip-mirip kayak tadi. Jadi barang siapa yang menetapkan syarat di dalam syariat ini untuk kesahan, untuk mendapatkan keutamaan, maka dia harus datangkan dalil yang sahih dan tegas, ya. Karena ini termasuk hukum syar'i. Dalam hukum syar'i, al-ahkam syar'iyyah taftaqiru fi thubutiha lil adillati sahihah as-sarihah. Kalau pengen dapat rezeki lancar, terhindar dari musibah, maka baca salawat ini 4444 kali katanya. Dia menetapkan syarat jumlah tertentu. Ini dari mana dalilnya? Kalau ada dalil ahlan wa sahlan, kalau enggak ada dalil maka enggak ahlan dan juga enggak sahlan. Kalau ada orang menetapkan wudu adalah syarat salat, syarat sah salat. Sahih? Sahih. Ada dalilnya. Ada dalilnya.
menjadikan wali sebagai adanya wali sebagai syarat sah pernikahan sahih, adanya ijab qabul, adanya dua saksi ini sebagai syarat, na'am sahih. Intinya kalau menetapkan sebuah syarat di dalam syariat harus berdasarkan apa? Berdasarkan dalil. Kalau enggak maka enggak, ya, maka tidak lebah. Dalam fikih yang lain contohnya sebagian orang atau di kitab sebagian fikih lah gitu, sebagian kitab fikih mensyaratkan kesahan salat Jumat itu 40 orang. Ini kan, dari mana dalilnya? Syarat harus 40 orang sah Jumatan, kalau enggak sah Jumatan. Mana dalilnya? Enggak ada dalil. Jumatan mau berapapun yang penting bisa dikatakan berjamaah, enggak masalah. Ada sebagian ulama mengatakan 2 udah cukup, bisa Jumatan. Yang satu khutbah, yang satu dengerin, ittaqillah gitu ya. Ittaqillah ya akhi gitu. Atau 2-3 orang, jadi satu khutbah, 2 dengerin. Enggak ada dalil yang menunjukkan harus 40, enggak ada. Jadi hukum asal penetapan syarat dalam syariat ini harus berdasarkan dalil. Ini ya akhi, kalau antum benar-benar ingat selalu, antum tidak akan mudah mengikuti siapapun kecuali antum betul-betul sudah memastikan, oh ini benar ada dalilnya, benar ada dalilnya. Baik, iya. Karena di sebagian kitab fikih itu kan syaratnya ini mana dalilnya, kan gitu. Jadi belajar usul fikih ini sama dengan mendidik kita sebagai orang yang kritis dan beragama, memang seperti itu. Kecuali antum mau jadi muqallid aja, ya udahlah ya. Kata Ustadz kayak gini, ya sudah ngikut aja lah kayak gini. Antum begini kenapa? Karena kata Ustadz begitu. Ya nggak apa-apa kita mengikuti Ustadz gitu ya, asal Ustadznya benar. Cuman kita kan penuntut ilmu. Kita kan pengen ya seperti Ustadz yang mereka berdalil dan mereka tahu sisi pendalilannya. Gitu akhir. Ya. Jadi kritis. Ketika antum baca kitab fikih, ketika antum belajar usul fikih, ya termaksud syarat sah ini 1, 2, 3. Ini apa ya? Kok bisa ini jadi syarat? Antum jadi mutola'ah, gitu ya. Karena antum nggak taklid aja. Antum bisa buktikan, oh ini benar nih berarti. Oh ini ternyata nggak benar. Di sebagian, apalagi di kitab-kitab yang nggak jelas lah ya, penulisnya, manhajnya nggak betul, macam-macam. Kayak di kitab Fathul Izar, antum pernah dengar? Nah itu banyak nggak betulnya. Menjadikan sebab tanpa dalil, kalau malam begini begituannya gitu ya. Nanti anaknya jadi rampok lah. Kalau malam nanti anaknya jadi jadi pokoknya kayak gitulah, macam-macam. Dibatasi. Berhubungannya jangan malam-malam tertentu. Ini di mana ini? Berhubungan di malam ini menjadi sebab anaknya nanti jadi kacau. Waliyadzubillah. Masalah akidah. Makanya ahlul bid'ah itu susah hidupnya. Susah. Mau berhubungan aja oh, tidak boleh malam ini, tidak boleh malam itu. Aduh. Ya. Islam enak, udah gas selama tidak ya ada halangan. Mau kapan kayak mau jungkir balik kayak apa? Itu terserah. Gitu, makanya jangan sampai jadi ahlul bidah. Jadi hukum asal apa? Syarat ya. Hukum asal syarat dalam syariat ini harus berdasarkan dalil. Kalau ada dalil ahlan wa sahlan. Kalau enggak ada dalil enggak ahlan dan juga enggak sahlan. Tapi tetap kita muliakan ulama yang menetapkan itu. Kalau memang itu ulama, ya kita tetap hormat tapi kita enggak ikut dalam masalah tersebut karena dalilnya kurang tepat, contohnya bisa jadi kayak gitu. Jadi usahakan bertanya tapi dengan apa? Dengan nada yang memang ingin mengetahui.
Tapi karena ada sebagian ustadz yang mereka risih ketika ditanya, "Ustadz, Afan kok harusnya begini, ada dalilnya enggak?" gitu. "Kamu nggak percaya sama saya?" Bukan masalah nggak percaya Pak Ustadz, saya pengen kayak Pak Ustadz, saya pengen tahu hukum dan dalilnya dan bagaimana cara pendalilannya, kan begitu. Itu bagus seperti itu ya, bagus. Dan itulah hasil dari kita belajar usul fiqh. Jadi usul fiqh itu tadi seperti yang Anda sampaikan, mendidik kita untuk menjadi orang yang faqih. Orang yang apa? Orang yang faqih, orang yang mengetahui hukum syariat berdasarkan apa? Berdasarkan dalil. Berdasarkan dalil, dan kita tahu bagaimana pendalilannya, mengambil faedah dari dalil. Kan gitu kan usul fikih definisinya, ilmu yang membahas kaidah-kaidah umum dan ilmu yang membahas gimana cara ngambil faedah. Kok ini kok syarat nih? Apa dalilnya kok bisa jadi syarat ini? Seperti itu. Sisi pendalilannya gimana? Baik. Berikutnya ini mirip-mirip ya. Al-aslu fil mawani' syar'iyyah at-tawqif illa bidalil. Hukum asal penghalang syar'i harus berdasarkan dalil. Antum samain aja, tinggal dirubah penghalang-penghalangnya gitu. Hukum asal penghalang syar'i harus berdasarkan dalil. Ini termasuk hukum syar'i ya. Jadi kalau ada orang menetapkan ini sebagai penghalang kesahan suatu ibadah, maka dia harus datangkan dalil. Datangkan dalil. Kalau dia datangkan dalil ahlan wa sahlan, kalau enggak maka enggak ahlan dan juga enggak sahlan. Haid dan nifas penghalang sahnya salat, sahih apa enggak? Sahih. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Contoh lain, anak membunuh orang tuanya sebagai penghalang dia mendapatkan warisan, sahih. Ya. Jadi penghalang syar'i itu harus berdasarkan dalil. Adanya najis contohnya. Adanya najis ini sebagai penghalang kesahan apa? Kesahan salat, sahih. Ya. Sahih. Jadi intinya al-hibah, penghalang syar'i harus berdasarkan dalil yang sahih, karena ini termasuk hukum syar'i. Karena dia wajib, mandub, haram, wajib, mandub, haram, makruh, mubah, syarat, sebab, mani', ya kan anak sering sebutin kan syarat, sebab, mani', sahih, asbab. Ini jadi harus berdasarkan dalil. Orang yang enggak cium tangan Pak Yainya, ini terhalang dapat barokah gitu. Gitu ya. Ini enggak ada, mana dalilnya? Enggak ada dalil. Dia harus cium tangan bolak-balik gitu ya. Dan seterusnya. Baik. Intinya kalau ada menyebutkan ini penghalang kesahan ini, maka harus datangkan dalil. Kalau ada dalil kita terima, oh benar berarti. Kalau nggak ada dalil ya kita cari tahu dulu. Kalau memang benar-benar nggak ada ya udah berarti nggak betul. Baik, berikutnya. Al-aslu fil ibadat al-man' illa bidalil. Al-aslu fil ibadat al-man'u illa bidalil. Hukum asal ibadah terlarang ya. Hukum asal ibadah itu terlarang sampai ada dalil yang mensyariatkan. Hukum asal ibadah terlarang sampai ada dalil yang mensyariatkannya. Ya. Jadi akhirnya kalau kita nggak tahu suatu amalan
Ya tidak, kalau kita nggak tahu dalil suatu amalan, maka nggak boleh kita melakukannya. Maksud amalan ini amalan ibadah ya, amalan yang kita anggap bisa mendatangkan pahala. Iya, karena hukum asalnya ibadah itu terlarang, dan ini kaidah yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala. Dalilnya adalah man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amalan, maksudnya amalan ibadah, amalan yang dianggap ibadah gitu, amalan yang ini bisa mendatangkan pahala. Barang siapa yang melakukan amalan yang tidak ada tuntunannya, tidak ada ajarannya dari kami, maka tertolak. Berarti hukum asal ya tidak boleh gitu. Kecuali ada tuntunannya dari Nabi, baru boleh kita laksanakan. Jadi kalau ada orang ngasih amalan kepada antum, ya kayak tadi zikir apa, macam-macam kan, banyak zikir. Kalau pengen dapat berkah, kalau pengen dapat keselamatan, baca ini zikir. Baik. Dengan ibadah, zikir itu ibadah, jumlah tertentu itu ibadah. Mana dalilnya? Kalau ada dalil ahlan wa sahlan, kalau nggak ada dalil maka nggak ahlan dan juga nggak sahlan. Seperti tadi kita contohkan baca apa, An-Nas pas mau sholat, ini suatu amalan. Tapi mana dalilnya? Lakukan itu. Kalau sekedar niat baik nggak cukup. Ibadah ini nggak cukup niat apa? Niat saja, harus sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nggak cukup. Kalau cuma niat baik karena kandungannya bagus, Rasulullah paling tahu tentang kebaikan tapi beliau tidak lakukan. Beliau tidak lakukan itu. Baik. Jadi ini al-asl fil ibadat al-man'u. Baik, berikutnya al-hibah. Udah ngantuk? Belum ya? Ngantuk biasa begadang. Baik, berikutnya. Ghalabatu dhanni kafiyatun fit ta'abbudi wal 'amal. Dugaan kuat sudah cukup dijadikan dasar dalam beribadah dan beramal. Dugaan kuat sudah cukup dijadikan dasar dalam beribadah dan beramal. Akhi fillah, kalau seandainya dalam beribadah, dalam beramal seluruhnya syarat sahnya harus betul-betul yakin, betul-betul ya yakin gitu ya, maka ini suatu hal yang sangat merepotkan. Makanya dalam syariat kita asal dugaan asal apa? Ghalabatul dhann, dengan ghalabatul dhann itu udah cukup jadi dasar. Ketika kita wudu contohnya, kita wudu kan kita apa? Contohnya basuh tangan. Ya berdasarkan dugaan kuat udah semua gitu kan, ya sudah lanjutkin. Kalau seandainya wajib harus ini nanti ini lu ya sampai ntar ada yang sedikit ini kayaknya akhirnya apa, was-was, timbul was-was. Ketika mandi junub pun seperti itu. Mandi junub ya udah kita basahi semuanya, asal menurut dugaan kuat kita sudah semua, makanya sudah cukup. Sudah apa? Sudah cukup. Jadi untuk amalan-amalan yang semacam itu, ya, ghalabatul dhann sudah cukup untuk digunakan beribadah atau beramal. Ya tentu banyak yang berdasarkan yang yakin ya. Kita beribadah kepada Allah karena kita yakin Allah akan apa? Allah Subhanahu wa taala sesembahan kita, adanya surga, adanya neraka sehingga kita tidak melakukan keharaman dan seterusnya, itu jelas sesuatu yang yakin. Cuci pakaian contohnya, ini
masih berkaitan dengan ini. Cuci pakaian, ada yang terkena najis nih pakai kita. Baju kita terkena najis terus kita cuci. Ya asal menurut dugaan kuat kita sudah bersih, ya sudah. Sudah. Itu udah cukup. Ya sudah cukup. Supaya terhindar dari was-was. Makanya kaidah berikutnya al-ahkam la tunatu bil auham. Ini kaidah untuk menghindarkan was-was ya. Al-ahkam la tunatu bil auham. Hukum syariat tidak dibangun di atas auham. Auham itu prasangka, khayalan dan dugaan yang lemah. Hukum syariat tidak dibangun di atas prasangka, khayalan dan dugaan yang lemah. Jadi jangan sampai antum atau kita melakukan ibadah tapi dibangun di atas sangkaan lemah. Contoh ada orang sudah berwudu nih. Sudah berwudu selesai terus dia ragu-ragu. Aduh tadi tangannya dibasuh semua nggak ya? Aduh tadi kepala diusap nggak ya? Ragu-ragu. Padahal udah selesai nih. Udahlah wudu lagi. Lihat, wudunya lagi dia atas dasar apa? Was-was, auham, dugaan lemah. Ya wudu lagi deh. Enggak. Kecuali yakin. Wah ini yakin saya belum tadi. Oke. Tapi kalau masih ragu-ragu maka udah selesai. Karena hukum asal tadi kaidah yang udah kita bahas, ibadah seorang muslim ya sah. Hukum asalnya. Jadi jangan sampai al-hibah kita membangun ibadah di atas apa? Khayalan, di atas dugaan atau prasangka yang lemah. Jangan sampai seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrikun juga kan begitu. Ini adalah masalah akidah. Mereka beramal dengan di atas dasari harapan supaya disayang dewa, disayang apa gitu. Macam-macam khayalan, enggak ada. Tidak ada. Jadi al-ahkam la tunatu bil auham. Antum lagi sholat, kemudian dibuat atau dibisik-bisiki oleh syaitan. Kamu kayaknya nggak sah tadi wudunya. Kamu kayaknya udah batal nih. Soalnya kamu tadi kayak mules-mules gitu, jangan-jangan udah ada yang keluar. Akhirnya dia apa? Dia batalin salatnya. Terus dia ke kamar mandi. Dia bangun itu karena auham, enggak boleh. Ludahi syaitan. Kalau ada syaitan yang membisik-bisikan seperti itu. Kapan kita boleh keluar? Kapan kita boleh berwudu lagi? Ketika yakin, pasti, jelas maksudnya. Jelas, bukan pastilah. Tapi kalau enggak jelas, masih ragu-ragu maka enggak. Karena ibadah tidak dibangun di atas prasangka, khayalan atau dugaan yang lemah. Baik. Demikian al-hibah, insyaallah kita akan lanjutkan di besok hari ya. Insyaallah antum jangan lupa murajaah. Insyaallah antum para penghafal Quran mudah aja ini ngapal ini. Ya sangat mudah ya. Al-ahkamu la tunatu bil auham, al-ahkamu la tunatu bil auham, al-ahkamu la tunatu bil auham, al-ahkamu la tunatu bil auham. Baca 10 kali hafal sudah. Iya. Paling pas ditanya terjemahannya kada tahu karena enggak dihafalin juga. Baik, insyaallah kita lanjutkan besok. Semoga Allah mudahkan.
Wallahu taala alam bissawab. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.